Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasuna ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Negara Indonesia ini dari zaman dahulu merupakan negara yang makmur dan subur dengan berbagai macam kekayaan alamnya. Negara ini memiliki banyak sekali kekayaan alam yang luar biasa. Dan karena hal ini, banyak bangsa-bangsa lain yang mereka tamak dengan kekayaan dari negeri Indonesia ini. Yang akhirnya banyak dari bangsa-bangsa lain yang mereka berusaha dengan ketamakan mereka, berusaha untuk menjajah bangsa Indonesia ini. Mulai dari Portugis, Perancis, kemudian Inggris, Belanda, dan Eropa. Seluruh orang-orang dari Eropa dan negeri-negeri barat. Dan bahkan terakhir sampai bangsa Jepang. Semuanya telah menjajah bangsa kita, bangsa Indonesia. Akan tetapi hadirin, dengan perjuangan para pahlawan, dengan perjuangan para ulama, dengan perjuangan para kiai, dan perjuangan para santri, tercatat dalam sejarah, selama berabad-abad, 3 abad lamanya, agama Islam dijajah. Dan karena perjuangan mereka, perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan, dan perjuangan para santri, akhirnya bangsa kita dapat merdeka, terbebas dari penjajahan dan penyiksaan orang-orang yang tamak. Dan sekali lagi, ini semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan wasilah para pahlawan dan juga para ulama yang telah membebaskan kita dari penjajahan yang hina tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi, setelah kita terbebas dari penjajahan orang-orang yang tamak, kita tidak disiksa lagi, betul. Kita tidak ditindas lagi, ya betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka secara hakiki? Apa itu merdeka? Apakah kita sudah merdeka secara hakiki? Maka jawabannya, kita harus tahu dulu apa itu merdeka. Dalam agama Islam, merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan. Merdeka bukan hanya terbebas dari penyiksaan. Merdeka bukan hanya terbebas dari perbudakan. Tapi merdeka yang sejati, merdeka yang hakiki menurut agama Islam adalah ketika semua orang dapat melaksanakan ibadah dengan benar, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan bebas, dan dapat mau semua orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang mau untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang takut ketika berbuat maksiat. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dengan tauhid dan jauh dari syirik. Ini semua adalah kemerdekaan sejati. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah menjadi panglima perang pada perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah ketika bangsa Islam, umat muslim,
sedang berperang dengan bangsa Persia. Bayangkan, Imperium Persia, bagaimana keadaan pasukannya. Dan agama Islam pernah berperang dengan Imperium Persia. Bayangkan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda yang luar biasa. Beliau masih muda, tapi beliau sudah jadi pemimpin perang. Beliau mengutus salah seorang sahabat, tangan kanan beliau, yang bernama Rib'i bin Amir. Beliau utus Rib'i bin Amir untuk menghadap panglima perang dari Persia yang bernama Rustum. Ketika sampai Rib'i di depan Rustum, maka Rustum bertanya, "Wahai orang-orang Muslim, apa maksud dan tujuan kalian datang ke negeri Persia?" Maka lihatlah, jawaban dari Rib'i bin Amir dicatat di pena sejarah di kitab-kitab para ulama. Perkataan Rib'i bin Amir, apa kata beliau? Lihat kata beliau, "Allahu ibta'asna linukhrija man sya'a ila min ibadatil ibad ila ibadatillah." Kata Rib'i bin Amir, "Wahai orang-orang Persia, wahai Rustum, sesungguhnya tujuan kami datang ke sini. Allah Subhanahu wa taala mengutus kami kepada kalian untuk mengeluarkan kita semua, untuk membebaskan kita semua dari penjajahan beribadah kepada makhluk, agar kita bisa beribadah kepada Allah. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia. Dan wa min jawril adyan ila dinil Islam, ila adil Islam, dan dari kesewenang-wenangan agama yang lain menuju keadilan agama Islam." Dan ini terjadi, hadirin. Agama Islam, setelah agama Islam menaklukkan banyak negeri, agama Islam sampai ke Spanyol, agama Islam sampai ke Eropa. Dan semua ini terjadi karena perjuangan para ulama dan orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa yang asalnya ketika itu sedang berada di Dark Age, dan dalam keadaan masa kegelapan, akhirnya berpindah ke masa keemasan. Kenapa? Karena perjuangan dari orang-orang Islam. Eropa sekarang yang maju, Amerika yang sekarang, benua Amerika yang sekarang maju, negara Amerika yang maju, itu semua terjadi awalnya karena perjuangan umat Muslim. Lihat, agama Islam, agama Tauhid, merupakan ajaran yang menjadikan seseorang menjadi maju. Dan inilah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang setiap orangnya mau untuk merdeka dengan tauhid, merdeka jauh dari syirik, merdeka dengan takwa, merdeka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bilal bin Rabah, seorang budak yang kita tahu, seorang hamba sahaya, seorang budak, merupakan manusia yang paling hina. Semua makhluk di alam dunia ini paling hina adalah hamba sahaya, lebih hina daripada hewan. Ketika itu Bilal bin Rabah, beliau seorang hamba sahaya, beliau milik Abu Jahal, kemudian pindah ke Muawiyah bin Al-Hakam. Dan ketika itu, karena beliau memegang prinsip kemerdekaan dengan tauhid, beliau sampai disiksa, beliau ditimpuk dengan batu yang besar di tengah padang yang luas, padang yang sangat panas. Tapi karena keimanan dalam dirinya, karena ketauhidan dalam hatinya, Bilal bin Rabah tidak gentar. Dan akhirnya apa? Lihatlah, Islam menjadikan seseorang menjadi mulia. Ketika dia teguh dengan tauhid, dia merdeka dengan tauhid. Ketika setelah itu, agama Islam menjadikan Bilal menjadi orang yang paling mulia. Betapa banyak di antara kita yang anak-anaknya dinamai dengan Bilal. Padahal Bilal itu adalah hamba sahaya. Kenapa bisa tercatat dalam sejarah? Karena beliau memiliki kebebasan dalam tauhid, memiliki merdeka dengan tauhid, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka sekali lagi, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dengan tauhid. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita semua sekarang sudah merdeka?
sudah merdeka yang sejati. Tanyakanlah kepada diri kita. Tapi mirisnya hadirin, ternyata di sekitar kita betapa banyak orang yang dengan mudahnya melakukan kelicikan. Mulai dari korupsi. Kita jangan lihat ke atas, yang itu pejabat, jangan. Lihat dulu ke sekeliling kita. Betapa banyak orang yang sudah menormalisasi yang namanya licik. Menormalisasi yang namanya sogok menyogok dengan bos siapa. Banyak sekali seperti ini. Ini belum merdeka. Betapa banyak orang-orang yang dengan sengaja dia ngambil uang-uang yang bukan miliknya. Ini pun tidak merdeka. Kita lihat sekeliling kita betapa banyak orang yang mereka tidak mau sholat. Ini belum merdeka. Betapa banyak orang yang dengan mudahnya menerjang larangan Allah. Mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah. Tidak mau beradab dengan adab Islam. Ini pun belum merdeka. Maka kemerdekaan sejati, hadirin. Saya lagi khotib ulang-ulang. Kemerdekaan sejati bukan dengan hanya terbebas dari penjajahan. Tapi kemerdekaan sejati adalah ketika kita mau untuk beribadah kepada Allah. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mau bertakwa kepada Allah. Dan kemerdekaan sejati adalah ketika kita mau merdeka dengan tauhid dan jauh dari kesyirikan. Maka tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita sudah merdeka ataukah belum? Barakallahu bi walakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terjajahnya seseorang dengan maksiat, hilangnya ketakwaan dari diri seseorang, hilangnya ibadah, tidak mau untuk bertakwa kepada Allah, maka ini adalah ciri, maka ini akan menjadikan suatu peradaban menjadi peradaban yang hina. Kita akan berkaca dari peristiwa atau dari kisah yang ada di Bani Israel. Siapa Bani Israel? Dan kita akan berkaca di Bani Israel yaitu ketika dipimpin oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Bani Israel, ketika itu mereka dijajah, mereka disiksa, mereka disuruh kerja paksa. Oleh siapa? Oleh Fir'aun. Mereka dipaksa untuk beribadah kepada Fir'aun. Dan karena perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika itu, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang-orang Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun. Akhirnya dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menenggelamkan seluruh Fir'aun dengan bala tentaranya. Tapi lihatlah kurang ajarnya orang-orang Bani Israel. Setelah Allah selamatkan, setelah Nabi Musa telah berusaha untuk membebaskan mereka dari perbudakan, apa yang terjadi setelahnya? Ternyata Bani Israel malah membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau bertauhid. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyembah anak sapi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Bani Israel Allah timpakan dengan kehinaan terus-menerus. Dan bahkan sampai saat ini, orang-orang Israel, kita tahu, mereka ditimpa dengan kehinaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak mau merdeka dengan tauhid. Mereka tidak mau merdeka dengan bertakwa kepada Allah. Dan mereka tidak mau merdeka dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kita harus yakini bahwasanya ketika kita tidak mau merdeka dengan ibadah, pasti hidup kita akan hina. Hidup kita akan sengsara, pasti. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita harus berusaha dari sekarang. Paksakan diri kita untuk bisa merdeka. Bagaimana caranya? Paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Wahai para pemuda, wahai orang-orang muslim, jangan hanya pikirkan dunia saja. Ya, dunia kita butuh, tapi kita pun butuh akhirat. Kita pun harus bisa untuk menjaga agama ini. Kita harus berusaha beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih miris lagi hadirin,
Betapa banyak orang-orang yang merayakan kemerdekaan bukan dengan beribadah kepada Allah. Mereka malah merayakan kemerdekaan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi setiap tahun. Banyak orang-orang yang hura-hura sampai menerjang larangan Allah. Hura-hura dengan karnaval, memakai baju lawan jenis. Laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip-mirip laki-laki, laki-laki pakai dasar, laki-laki pakai baju perempuan. Ini semua adalah mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang berjudi ketika melakukan perlombaan. Betapa banyak orang yang mengganggu tetangganya untuk mengadakan acara sampai malam hari dengan menutup jalan. Ini semua tindakan yang melanggar syariat agama Islam. Dan ini semua merupakan tindakan penjajahan. Itu penjajahan dari hawa nafsu dan juga penjajahan dari dosa. Maka sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Ketika kita mau merdeka, maka jauhilah berbagai macam maksiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan menghilangkan penjajahan dari orang-orang yang zalim. Bagaimana caranya bersyukurnya? Dengan sekali lagi beribadah, bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan gadaikan ketakwaan, jangan gadaikan tauhid hanya demi hura-hura sekejap. Dan sekali lagi, orang yang hilang ketauhidannya, orang yang tidak mau bertakwa, orang yang tidak mau beribadah, pasti demi Allah dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan cabut dari dirinya keberkahan dari kehidupannya ketika dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjanjikan bagi orang-orang yang mau merdeka dengan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka tidak akan merasakan kesedihan dan mereka tidak akan bersedih hati, tidak akan merasakan ketakutan. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah orang-orang yang beriman, yang merdeka dengan tauhid, ya wa yattaqun. Dan mereka pun adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah diri kita orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, dan orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan dapat menggugah semangat kita untuk bisa tetap bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.